Baik, di sini saya akan meneruskan dari video saya yang pertama, yaitu akan menjelaskan tentang morfologi menurut buku karangan Ali Junadi dan morfologi menurut buku karangan Juni Agus Simarimari. Morfologi menurut buku karangan Ali Mustadi yaitu merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan kombinasinya, sedangkan morfem itu sendiri adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif stabil dan tidak dapat terbagi atas bagian yang bermakna lebih kecil. Seperti kata pudantus, yaitu kata putus, maka pudantus tidak disebut morfem karena tidak mempunyai makna, baik makna leksikal ataupun makna gramatikal, sehingga putus selain berkedudukan sebagai kata dasar juga sebagai morfem karena memiliki makna. Tapi ketika pu dan tus dipisah, maka bukan menjadi morfem karena akan berubah menjadi kata. Morfem sendiri memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama morfem bebas, di mana morfem secara potensial dapat terdiri sendiri. Misalnya kata saya, duduk, meja, kursi. Yang kedua morfem terikat atau dasar, yaitu dasar yang hanya dapat terjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lainnya. Misalnya kata henti digabung dengan kata ber, maka akan menjadi kata morfem terikat, yaitu berhenti atau memberhentikan. Yang ketiga morfem gramatikal, itu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal, yaitu seperti dan, yang, dengan, seperti dan aku dan dia atau saya dan kamu. Yang keempat, morfem leksikal, yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif, mencakupi kata penuh dan afiks derivatif. Semua morfem yang dapat berdiri sendiri atau memiliki makna leksikal disebut morfem leksikal. Yang kelima, morfem segmental, yaitu morfem yang terjadi dari fonem segmental. Yang keenam, morfem suprasegmental, terjadi dari fonem suprasegmental. Yang ketujuh, morfem terbagi, yaitu morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantarai oleh unsur lain, seperti ke, an, pada kata, seperti contoh keadaan. Yang kedelapan, morfem terikat atau afiks, yaitu morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Misalnya ber, meng, kan, kah, lah, seperti duduklah, makanlah, atau bermain, berdiri. Dan yang kesembilan yaitu morfem unik, yaitu morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu. Misalnya morfem gulita dan siur pada kombinasi kata gelap gulita dan simpang siur. Yang kedua yaitu proses morfologi. Semua jenis morfem, baik yang dapat berdiri sendiri maupun yang sifatnya terikat, dapat bergabung sesuai kaidah tertentu untuk membentuk sebuah kata yang bermakna. Penggabungan morfem terjadi satuan kata untuk yang utuh disebut dengan proses morfologi. Proses morfologis terdiri atas 1. Afiksasi, 2. Reduplikasi, 3. Perubahan intern, 4. sublesi, dan 5. modifikasi kosong. Afikasi adalah penggabungan akar kata atau pokok kata dengan afiks, seperti prefiks, yaitu ber, kata be dan r bisa berubah menjadi be apabila kata yang didekati diawali dengan huruf b. Yang kedua, suku kata pertama pada kata yang diakhiri dengan r yang di depannya konsonan, yaitu berenang, berternak, bekerja, maka r-nya akan hilang. Yang kedua, prefiks me dan n mempunyai beberapa variasi, yaitu mem, men, men, meng, menge, dan me. Prefiks m, e berubah menjadi mem jika bergabung dengan kata yang diawali huruf b, f, p, dan f, seperti membaca, memukul, memfoto menjadi memfoto.
Prefix berubah menjadi men jika bergabung dengan kata diawali oleh huruf D, T, J, dan C. Seperti contoh menjadi, mendata akan berubah, yaitu yang seterusnya prefix me, n berubah menjadi men jika bergabung dengan kata diawali huruf S seperti menyapu. Prefix me dalam kurung n berubah menjadi meng jika bergabung dengan kata yang diawali huruf vokal dan huruf K, G, dan H seperti mengambil, mengejek, mengikat, mengorbit, mengukur, mengupas, menggoreng, menghukum. Prefix me akan berubah menjadi menge jika bergabung dengan kata yang terdiri atas suku kata seperti mengelap, mengebom, atau mengebor. Prefix me berubah menjadi me jika bergabung dengan kata yang diawali huruf I, M, N, R, W, tetapi tidak terdiri atas satu suku kata seperti melawan, memakan, merambat, menanti, dan mewabah. Prefix yang kedua yaitu prefix pe merubah nominasi dari prefix be menjadi prefix me seperti berenang menjadi perenang, beternak menjadi peternak. Yang selanjutnya yaitu prefix pe sejajar dengan prefix me. Variasi prefix pe terdiri dari pem, pen, peng, peng, pe, dan penge. Prefix te mempunyai beberapa variasi yaitu ter dan tel. Variasi ter dapat bermakna paling, dapat, dan tidak disengaja, sedangkan variasi tel bermakna terlebih atau lewat batas seperti termurah menjadi termurah atau paling murah, terlihat dapat terlihat, terjatuh menjadi terjatuh atau tak sengaja jatuh atau tiba-tiba terjatuh. Selanjutnya yaitu ada infix. Infix merupakan afiks yang digunakan yang penggunaannya kurang produk. Infix disebut sebagai sisipan karena letaknya memang disiplin dan kata yang diikutinya. Infix ini ada beberapa yaitu infix L yaitu getar plus L atau geletar, luhur plus L atau leluhur, sidik plus L atau selidik. Infix R yaitu suling plus R, seruling. Sedangkan infix M seperti getar plus M yaitu gemetar. Yang ketiga yaitu sufiks. Sufiks merupakan afiks yang terletak di akhir kata yang diikutinya. Sufiks dalam bahasa Indonesia mendapatkan serapan asing seperti wan, wati, man. Adapun akhirnya yang asli terdiri atas an, kan, i, dan nya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, konfiks adalah gabungan afiks terdiri atas prefiks atau awalan dan sufiks atau akhiran. Yang selanjutnya yaitu reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Pengulangan kata ini pun ada 3, seperti pengulangan keseluruhan, pengulangan sebagian, pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi, dan 4 pengulangan berimbuhan, 5 pengulangan semu, yaitu seolah-olah terlihat sebagai pengulangan padahal kenyataannya merupakan kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas 2 kata. Yang selanjutnya yaitu perubahan intern. Perubahan intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri. Yang selanjutnya itu suplesi. Pembentukan kata secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja proses morfologi melalui suplensi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Berikut morfologi menurut buku karangan Ali Mustadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi menurut buku karangan Juni Agus Simari-Mari. Tidak jauh dari morfologi menurut Ali tadi, morfologi ini memiliki morfem dan beberapa klasifikasinya. Seperti klasifikasi morfem yaitu morfem bebas dan morfem terkait seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini ada beberapa morfem utuh dan morfem terbagi. Ada juga
Di sini macam-macam proses morfologi, yaitu 1. Afiksasi, 2. Prefiks atau awalan, dan ketiga prefiksme. Yang ketiga yaitu dengan tambahan atau sufiks atau akhiran. Seperti pada video yang tadi, sebenarnya tidak jauh dari kata itu, morfologi sama dengan apa yang ada. Yang di sini ada dalam hal yaitu konfiks adalah gabungan afiks yang berupa prefiks awalan dan akhiran. Per dan an. Yang kedua yaitu reduplikasi. Dalam kamus KBBI berarti proses atau perulangan kata atau unsur kata. Yang di sini macam-macam kata ulang yaitu dwilingga atau utuh. Yang kedua dwipurwa atau sebagian. Kata ulang berimbuhan atau afiksasi, perulangan dengan menimbulkan bukan merupakan dua proses berututan, melainkan proses yang terjadi sekaligus antara perulangan dan pembubuhan, imbuhan atau afiksasi. Kata ulang perubahan bunyi atau variasi fonem. Perulangan dengan variasi fonem atau perulangan dengan perubahan bunyi adalah perulangan yang terjadi dengan cara mengulang bentuk dasar disertai dengan perubahan bunyi pada salah satu suku. Kata ulang yang selanjutnya yaitu kata ulang semu adalah bentuk perulangan kata dasar yang merupakan bentuk linguistik, yaitu seperti seperti buku karangan tadi Alimus tadi, yaitu mengulang kata tapi seperti tidak mengulang kata karena yang dikatakan adalah seperti kata dasar yang memiliki dua kata atau dua makna. Ya, selanjutnya kata ulang unik yaitu salah satu unsurnya bukan merupakan bentuk linguistik, contohnya simpang siur, seperti itu. Selanjutnya makna kata ulang. Kata ulang memiliki arti masing-masing. Makna kata ulang tersendiri dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu menyatakan meskipun, menyatakan menyerupai atau menirukan, menyatakan bermacam-macam seperti murid-murid, buah-buahan. Yang kedua, jika bentuk dasarnya kata kerja, maka menyatakan hal berhubungan, masak-memasak, menyatakan pekerjaan yang diulang-ulang, merobek-robek, menyatakan ketidakpastian atau pekerjaan yang dilakukan seenaknya, melihat-lihat, membaca-baca, mencoret-coret. Yang selanjutnya menyatakan pekerjaan berbalas. Ciri-ciri kata majemuk. Di sini juga ada beberapa proses pemajemukan, dan di sini pemajemukan adalah gabungan dua kata atau morfem dalam menghasilkan kata dengan makna baru. Ciri-ciri majemuk yaitu tidak bisa disisipi, tidak dapat diperluas, dan posisi tidak dapat ditukar, tidak bisa ditambah dan dipisah. Selanjutnya macam-macam kata majemuk. Kata majemuk dapat diklasifikasikan berdasarkan asal usulnya sebagai frasa, yaitu frasa endosentris atribusi dan endosentris koordinatif dan exosentris, yaitu kata majemuk endosentris atributif merupakan kata majemuk yang disusun dengan kontribusi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentuknya. Sedangkan endosentris koordinatif merupakan kata majemuk yang terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya, seperti Yang ketiga, exosentris. Kata majemuk terjadi bila kelas kata gabungan itu atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Contohnya bawah sadar. Yang selanjutnya, tata cara penulisan kata majemuk. Penulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di setiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu makna kata majemuk. Kata majemuk dapat dibedakan berdasarkan makna yang dihasilkan oleh gabungan kata tersebut. Demikian presentasi saya tentang fonologi dan morfologi menurut buku karangan Ali Mustadi dan Juni Agus Simaremare. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.